Kalau cuy itu tidak susah menikah lah terus. Ya kan? Nikahlah Panglima Richard, Sultan Salahuddin Salahuddin dengan adik Panglima Richard. Bertambah banyak orang masuk Islam di apangkanya tadi. Ambotannya ke ibu beliau. Nyolah ambo cerituan tadi. Karena Sultan Salahuddin itu akhlaknya baik. Parangenyo ndak mentiko ciri tapi mentiko bungo. Lawan nyo be akhlak siapa nyo tiru tuh? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau kita meniru akhlak Rasul, kita pasti selamat dunia dan akhirat dan sepayung dengan Rasul itu nanti di dalam surga Jannatun Manan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Surau Pawet Jorong Guci Nagari Sumani, dan kita muliakan Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Bapak Ketuakan seluruh nenek mama kami nan badahan cupak jogantang baran tiang bari balabe badaun rimbun joade babuak katonan bana. Semoga seluruh nenek mama tetap memberikan contoh yang baik kepada anak kemenakan. Amin. Yang kami hormati alim ulama jadi pandai, beliau nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduknya bacain kitab, tagaknya rintang lebih tua, tahu dihalal dengan haram, syarat sah dengan batal. Mudah-mudahan alim ulama kita selalu bertambah dengan adanya kita memotivasi, mendorong anak cucu kita sekolah ke pesantren. Insya Allah kalau di pesantren anak cucu kita sekolah, maka ulama tidak akan pernah hilang di dunia. Amin. Amin. Nah kita hormati beliau yang pernah mengandung awak sadonyo. Biar ketuakan, biar camat, biar wali negari, biar buya, biar presiden, pernah lalu diparui beliau
selama 9 bulan 10 hari. Ya tuh Bu? Asia beliau tuh, itulah bundo kandung. Beliau mandeh rubiah pagar huyong, limpape rumah nanggadang Sumara Anjong Paranginan. Kaundong-undong ke Madinah, ke Payong Panji, ke Sarugo, ambang puru aluang bunian, orang naduduk di sukatan. Panyayang je pakir miskin, paibo jo anak dagang. Bulian bertanya ke bundo kandung. Kalau dia sampadehan atau dipanggil rinu tadi, kiro-kiro baranan sapiriang tu banyak. Pernah betul? Orang meninjau bertanya, agak tanya silakan ada rinu. Mungkin ada gak 2 juta biasa. 2 juta ikut. Apa yang nampak oleh ibu bundo kandung nikmat Allah di sini? Namanya bangsa ikan dan bangsa belalang. Kalau dia sudah jadi bangkai tanpa disembelih, boleh kita gulai. Kalau hari ini aku suruh ada dia dari Allah, perilo ke masak gulai bu. Iya kan? Tio ikut di Nabi tanya luinya apa yang jadi Nabi. Begitu sayangnya Allah kepada kita, tanpa disembelih ikan biar besar maupun kecil kita gulai dihalalkan oleh Allah. Jadi makanya kalau ditanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau coba menghitung nikmat Allah itu tidak akan terhitung. Kalau ibu bayi ke Padang, tu bayi ibu ke Bungui, ya kan? Lain tahu Bungui, Buyuang Angui, kulinya kita. Tapi di sana Taluk Kabuang ada tempat pelelangan ikan. Saya pernah melihat ikan tuna segadang anak kabau. Tapi ikan laut ko baitu tibo didarik langsung mati. Kalau disuruh di Allah mandabi ikan tu dulu serupo jawi, maka ikan tu tabuang saja. Gadang atau ketek ikan tanpa disembelih boleh kita masak. Itulah nikmat Allah yang kita syukuri. Ya tak? Mudah-mudahan bundo kandung sehat walafiat. Bara banyaknya bundo kandung kau Ustaz. Adonan bundo kandung tergabung dalam wirid Yasin. Ado bundo kandung BKMT. Ado bundo kandung organisasi Muhammadiyah Asia. Ado bundo kandung Dharma Wanita. Ado bundo kandung PKK. Adoranan rajin turun naik janjang orang tiap bulan. Atu bundo kandung kepala yulo-yulo. Semuanya itu adalah bundo kandung mandeh rubiah di Minangkabau. Ambo doakan bundo-bundo kau sehat. Amin. Kali sehat ya? Alhamdulillah. Nang kami sayangi anak-anak muda kami. Paripada di dalam kampung nak Pamaga, Koto, Janagari, Pembangki, Batang, Tarandam. Walaupun kalian tinggi baru tahu dulu, datang tahu di lagi yang besar harapan kami bahwa kalianlah yang akan menggantikan kami yang tua-tua ini. Untuk itu jauhi judi, jauhi minuman keras, jauhi narkoba, jauhi LGBT. Kalaulah sanggup berumah tangga lah ada pencarian bagi ni capek. Yang membujang. Ragu kami menilai calon Pak Ustaz ada yang hitam ada yang kuning. Istikharah. Salat istikharah, minta pilihan ke Allah. Ya kan? Ada calon wa Allah ragu ambo baca rohnya. Begitu sayangnya Allah disuruhnya kita salat istikharah. Lah sudah salat istikharah tu Ustaz, kane gati keduanya, andika keduanya.
Itu ada lah, cari nasi mani, dicari nasi rancang. Saya doakan anak-anak muda yang sudah punya mata pencarian sumber ekonomi segera menikah. Baik itu area cok gampo. Kalau gampo hari tengah malam kan ada negeri pagui. Dengan itu halal, bukan haram. Kita kenal di tengah kita nak bujang-bujang tu, nak gaya kau yang begini je lah. Kemudian anakku yang perempuan, bunga setangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo, ubek jariah pelarai damam sidingin tanpa di kapalo. Kutiko kalian kalayina, kami mendoa kesadojo. Doa dianta ayah mato lalu membuang masuk ambun tabang menyisi awan lape ke langit 7 tingkit tibo di aras kawasaran di sinan gantiang putih biang latabur tinta bulia kandak balagu ananda laye ke dunia kau masuk ketek kami aja mandi gadang diaja makan dibalikan subang jogalang sarto manyek ganto balampi dari ketek kalianlah gadang kini menjadi anak gading. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gading masak pengajar bak banyak setangkai padi. Guno samkandi diladangkan kaganti beladang lado. Guno nak gading bundo gadangkan kabaganti badan kok tuo. Yo tu bundo? Ano yo? Cuy ibu ulang mendembaco tadi balik. Oh, kita lagi berakam kan? Mudah-mudahan anak gadis kita kok menjadi anak salehah. Rancak budi pekertinya, elok lakunya, kok kementiko jo mentiko bungo. Alhamdulillah. Ndak ada nak tinggal nanam hormati dia. Lajimik sadonyo laparasi, ya kan? Dan kita akan tetap menjadi orang terhormat selama akhlak kita masih meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan jadi orang terhormat kalau meniru akhlak Abu Lahab jo Abu Jahil. Bertahanlah meniru akhlak Nabi Muhammad. Tanpa dihormati, kita tetap menjadi orang terhormat. Alah makan ibu-ibu tadi. Aduh Pak Wali tadi menyimak kaji, tidak selesai nyotarangan lupunya mungkin. Mana tuo onde-onde jolama, asa kari itu nyoy. Tuo onde-onde, kita lama buat lamang lagadang baba duangnya lah. Jadi ada dua lama, lagadang baba duangnya. Iya dong. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibaconya de orang sejarahnya balik setelah inyo ndak ado, tulah tahun ke-6 Hijriah. Jadilah 600 tahun Nabi ndak ado. Baru orang Islam membaca sejarahnya, tidak memperingati lainnya dong. Baru itu Nabi tidak ada menyuruh maulang tahunkan lainnya, ya, tidak ada. Tapi Nabi harus kita baca sejarahnya itu benar. Supaya apa? Supaya kita bisa meniru. Maka namanya bukan Maulid Nabi, tapi membaca sejarah Nabi atau sirah nabawiyah. Orang yang maulah membaca itu balik tidak di Makkah, indah lo di Madinah, tapi di mana? Di Damaskus dan Irak. Siapa orang yang mula-mula membaca sejarah itu kembali? Pertama Abu Said Al-Muzaffar. Yang kedua Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kedua orang ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, mempunyai akhlak walaupun tidak seperti Nabi,
tapi 80% meniru Nabi. Orang telah yang pertama mensirahkan kembali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diulang malam gini, nggak mau ulang tahunan Nabi. Kalau kamu ulang tahunan tadi gue kue aja, jadi kata lo lilin dia teh, atau malah gula tu sama. Itu kaum muslimin membuat kue apa? Tapi kalau sejarah Nabi tidak diulang, nama jajak nangka ditikam, nama batang nangka ditintih, nama suri katiujai, nama ragi nangka ditotiru. Sedangkan beliau itu di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi hari-hari tertentu sudah dijadikan lahir Nabi 12 Rabiul Awal itu lah menjadi kalender merah di kalender nasional. Setidak-tidaknya kaum muslimin kita ulang sejarah Nabi itu sekali setahun supaya awak jangan sase. Kenapa Abu Said Al-Muzaffar dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ingin membaca itu? Umat Islam ketika itu sudah banyak terpengaruh dengan tahayul, telah banyak pergi ke tukang sihir, telah banyak terkontaminasi dengan khurafat. Apa itu tahayul? Tahayul adalah pendapat-pendapat orang yang menakuti orang lain dan orang itu percaya. Contohnya, ada orang dia di kampung di masa jo si konta dolo, ndak amuh nyuman parade anak bulan Muharram. Baru itu nye Muharram lo rezekinya aja. Ndak kena mau kayu anak kawin bulan Muharram itu aja. Ini namanya tahayul, mempersekutukan Allah. Nyendak Muharram bulan Arab kalau Muharram, bukan Muharram, ya kan? Kemudian ada lagi yang berpendapat ndak usah dinikahkan anak dia taruh 2 hari raya Fitir juga hari raya Adha. Itu bulan Tasapi namanya, Tasapi lo rezekinya. Ada orang percaya coba. Ndak elok kerja orang nikah antara 2 hari raya. Ndak elok kerja orang nikah di bulan Muharram. Ini merusak akidah. Kalau dapet jodoh batamu ruwe jo buku sauku batuang kajanjang basi bayi diringgiin. Ditabang kayu dirimbo, disusun kayu dipagu, ditinggal pulau malah ameh de ameh segala kameh de padi segala jadi. Padi siarang ramaniakan di kakak jujur jari, janji bakarang bamuliakan padan bau kuah pada pati. Di mana tumbuh sinan di siang? Tak perlu dipilih bulan. Ada buya seti katak buya ambo, sampai tahun bambo beliau bawa di darwah. Ya kan, beliau dibawa di manbehan keknya ke Mekah dari bawah kambak. Rupanya dia teh kapal, kutikulkan yo kapal pak, yo kapal itu 3 bulan ke Mekah pak. 3 bulan? Nah, 3 bulan pai pulang. Rupanya ada laki-laki menduda, ya kan, sama-sama menasi, ada menjanda. Abakannya nanti dalam perjalanan ibadah dinikah saja teh kapal. Ayo pak, daripada nyoba badoso. Jadi tidak ada basuh hari nanelo, tapi dia masuk nan ke-7 batamu buku nikah. Tidak ada milih-milih bulan. Kalau dipilih sadonya pak, tidak kaya dia begini. Baru itu ciri-ciri orang rancak di Minang kok nan pura perusi pak. Pertama pipinya pawah di layang, hidungnya coda suntungga, bibir tipi hasam sauleh, batihnya copari padi, tuminya bak taluk burung, ya kan? Bulu mato samuik baririang,
rambutnya mayang taurek, gigi putih bintang timur. Kalau itu kriteria gadis rancak, itu nak kawak cari ke bini. Ndak kawak bini ya pak sampai mati. Jadi karena telah banyak orang terpengaruh dengan tahayul, terpengaruh dengan kurafat, minta tolong ke tukang sihir. Salah satu bentuk tukang sihir itu apa? Ya kan, orangnya tidak salah, tapi kaum muslimin para jemaah permintaannya nyo palaku de Allah karena nyo ditolong de jin. Ya kan? Jadi ada tukang sihir kok bersatu dengan jin. Nah, orang awak dengan sambayang kok pak ada nanti pengaruh. Jadi kesana nak orang pintar ada kesana. Bang orang pintar juga dia galah deh tukang sihir kok orang. Sebab mendatang ke orang bodoh. Kalau datang ke tukang sihir, ke tukang tanam pak, alun nampak percaya oleh do datang sebaru ndak diterima salat sampai 10 hari de Allah. Tu kata Rasulullah. Maka jangan pai batanung ko ilang galang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilang cincin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilang laki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa awaknya punya Allah. Awaknya hak apa? Hak pakai. Kalau ada laki begini jelek, alhamdulillah. Jadi nalillah. Alhamdulillah. Terima kasih dah udah begini jelek. Ndak supaya biasuna dan lo udahlah dulu nan jelek kemabean. Ringan bapak dan saja udah begini dua kok nampak dulu ada itu udah peloso seorang tapi ini kalau lagi alhamdulillah baca ndak berang-berang laki begini jelek. Bari bodoh. Dengar lagi cek itu. Bu, ada enggak Islam melarang laki-laki begini dulu? Coba tunjukkan ayatnya kamu. Enggak boleh laki-laki begini dulu Ustaz dalam Quran. Surah ayat barat. Tapi yang mau mengecekan Islam mengizinkan laki-laki begini lebih dari cek. Ada Al-Qurannya. Membaca Fankihu ma taba lakum minan nisa. Tanyalah ke Papua, tanya ke Kementerian Agama. Nikahilah olehmu perempuan yang ketujuh engkau dinyo, inyo ketujuh lo engkau itu nikahi kecil Allah. Masna. Itu merencah sekolah di pesantren. Masna tu nah lu cie kecil Allah ini kalau pak dua dia pak nan cie tu boleh ditambah je Allah mengecek itu masna sudah kan wasulasa sudah tu warubah apa-apa tu galak-galak ketek jangan galak lupa ujung ayat tu nan selesai dia baca lain ujungnya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir hendak keadil cie salah. Kira-kira kalau pak tambah ini celele keadil. Sedang cie sini berutuh ya pak. Apa lagi do? Atau yang kedua tinjau isi saku kocek. Kesplo bahasa piamannya. Iya kan? Orang lama nyebut puro, koce, dompet. Iya kan? Bahasa piamannya kesplo. Ya, pak orang piaman itu bahasanya. Kalau pitih tidak cukup pembiayai bini untuk dua, cik selesai. Kalau dicoba juga Ustaz awak nampak ya ini. Kopi baik indah bangulo dibuat orang koto tinggal ipiti sari bini berdua wakilnya lalu disuruh tinggal.
Kalau dia disuruh power, wah lalu ada, itu nak suruh tinggal. Jadi ustaz dan ustaz paci apa tadi? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak keadil cik salah, itu nambah paci sampai kini. Lah mati pun ada nambah ganti. Nanti kau tahun mati kalau patut diganti tu. Iya kan? Tapi alun lah. Berfikir panjang nambah dulu. Ini kemari susah. Dicari nambah umur 60-an lah sekian samure, okay? Iya kan? Duduk bersimpu ala layu. Sembayang ada teh kurisi, kolesterol tinggi, asam lambung, itu perusi kalau lama umur ada teh 60. Dicari di bawah itu umur 53. Itu masa mangan awaknya muda, hanya mengandung ambo mati. Ini ibu dah bapak, membuat kerajo saya. Meninggal bapak nak antunya. Banyak fikir ambo dulu. Jadi mau cari itu sekolah. Nan ketiga ambo lah pensiun 2 juta. Hanya sasak-sasakan membuat rumah. Atau mulai ambo dari nol balik. Ya kan? Akhirnya jo bulu-bulu ambo tangga. Agar serupa kini kau kan bebas. Untuk paibur hati amo saya mau datang pergi mengaji pak. Kau kan tak berencana mana nanti surau power gini kau kada. Baru kamu ambo yakin jemaah kau rami. Baru itu nyala menonton di YouTube. Ya kan? Iko ustaz nan dalam AP itu nan datang gini mah pai lawak dicari ustaz keladi itu je. Itu kawan. Hanya hubungan di Pak Wali tadi dari jorong itu datang, dari jorong itu datang. Kurang suruh power kok santiang lo. Bahasa santiangnya sabalun tamu bararak tibo alik bararak masuk lanjut tunggu jo kue dalam. Nah, jadi wirid asal diumpan jo kue orang murah. Anak kedua panitianya bapak halo ibu. Ada anak ambo tadi, ambo lang ngecek jo Pak Adam, jo Pak Datuk, nama ambo kemari, awak nak makan dia pabrik kanyang makan tengah hari tadi. Tiba di rumah anak ambo gua, kira istrinya membuat rinua, walau itu sekali ambo. Makannya tu jadi. Mudah-mudahan masuk serubohnya jadi ini. Menjamu ramah. Makan tu kadang palonya. Ya. Tapi banyak lah lain satu makan tadi nanti jamu ambo tu. Kalau lain tu selodang tahu diupin. Kalau tak payah mau ngaji tadi dia kena bawanya Pak Wali kau makan. Akan tahu meja nasinya di rumah. Jadi malam kini lah dapat dewa rasionya baso membaca sejarah Nabi Kobadir disebabkan orang Islam lah banyak akidahnya meleset. Awak kini nak kami itu je pun. Tidak orang dahulu saja. Banyak nah, ya kan? Orang awak akan menjadi alasan. Tak boleh itu, tak boleh itu. Nah. Padahal kadang-kadang itu sindiran. Kan ada orang gaya-gaya kalau duduk di pintu kalau sudah jangan duduk di pintu tu biniau mengandung suri balik anak keluar rekod. Itu sebenarnya sindiran. Kalau duduk di pintu tu tambah orang keluar masuk. Itu pun tak boleh. Jangan makan di panci nak lawai harang anak rekod. Tidak rancak di panci itu makan di saliang ke salang disalin ke piring dulu. Panci itu kan gadang. Di sini disuruh nasi, tidak rancak bentuknya. Iya kan? Nah, jadi ada yang sindiran itu kadang-kadang nyokultuskan dia orang. Nah,
Ada celek. Kalau ada model itu, jangan dibuat jelek. Tobat ke Allah. Dia memimpi garaman tangga atau kematian. Kalau itu benar itu, lahara banyak gigi orang tangga. Kaum muslimin, nggak ada itu kaitannya dengan kematian. Itu ayat yang dibaca cucu ambo tadi, ya kan? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Itu ayat dibaca tadi, tunjuk. Tidaklah orang itu akan meninggal kecuali ajalnya telah sampai ditentukan Allah. Tidak ada berkaitan juga dengan tangga. Ada jelek. Ambo mimpi di walaupun ada mimpi di gigi ular. Tidak apa-apa tanda laki kau macam. Ambo tanya oleh kalau orang gaya umur 100 mimpi gigi ularnya produksi kepala kinya tu ada banyak cerita aja. Tidak percaya anda lagi. Sebenarnya tidak ada itu memimpi mencakau ikan tanda kadikada, tidak ada. Ambolah haralah mau tidak ada mimpi di kadanya. Jadi tahayul itu yang akan kita hilangkan kalau kita ingin sapayung Nabi Muhammad di akhirat nanti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau berkata dalam surah Al-Fat tadi, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang besertanya. Siapa? Orang yang seiktikat dengannya. Kalau Nabi Muhammad tu melarang awak pai batanuang, nanti sabui orang pintar tu, maka kita jan pai. Apa sapayung awak jan Nabi? Kalau Nabi mengecek man taraka salah muta'ammidan faqad kafara. Artinya barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka kafirlah dia. Ya kan? Kan bahaya tu. Bahaya orang meninggalkan salat kafir gitu. Nah, maka jangan tinggalkan salat. Nah, kira-kira di kampung Uci kok ada tak orang Islam yang meninggal salat? Nyoba agama Islam pindah salat, ada tak? Nah, ini salatnya lah kemenikahan anak ada, itu suruh ada di bininya teman. Udah ndak salat salamu kok. Ambo kan ya rajin mengikuti acara BKM. Ente lah banyak buya-buya mengecek dah. Ayah nanti tidak salat nanti tidak boleh jadi wali nikah. Anak wajib perusinya dah si buyong sinan ciupik sinan kainyo kasih tertumpah. Jodohnya dapet tapi tidak udah nama nikahan. Orang Kementerian Agama karena udah tidak sembahyang. Dah salat lah sudahnya nikah kok garanti. Jadi juga tidak betul. Salat itu berkesinambungan. Kapan salat itu berhenti? Ketika kita telah menghadapi sakaratul maut. Tak sadar aja dunia boleh itu saya. Hampir keluar di badan baru bisa ketika itu meninggalkan sakit parah. Tapi awak sadar harus salat. Tidak bisa tagak duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa menilantang air. Kata dokter tidak boleh bergerak-gerak banyak dengan kaitan penyakit ini. Beri saja isyarat dengan biji mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasul kata wudu encik matodo Ustaz. Tak bisa menggerak encik matodo karena sebuah salat tu di dalam hati. Lipik tangan tu akan ada. Tak bisa mengenal dari Ustaz. Lipik sudah tangan selama-lamanya. Tandonya lah keluar ngok di
di badan. Kalau tidak bisa mengena buah salat tu leh, tanda lama mati. Ayo. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan salat. Ibu, kata Nabi dalam hadis lagi, kalau ibu meninggalkan salat maghrib tadi, salat maghrib itu kan waktu pendek, ya kan? Ibu tinggalkan salat itu, dosanya sama dengan berzina dengan ayah ibu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kami laki-laki ko pak meninggal salat maghrib, dia menjaloka kadang samo jo bazina jo indu awak doso. Jangan main-main dengan salat ini. Kenapa? Salat itu komunikasi langsung dengan Allah, menghubungkan jiwa kita dengan beliau. Kalau jiwa kita terhubung, tanha anil fahsya'i wal munkar, otomatis kita tidak akan mengerjakan yang keji dan yang munkar. Pernah ibu-ibu kau mau jadi di Padang, di Sumangi, kau tidak nampak dan boleh. Kalau lama iri anak daro merapulenya mana pisang, ada baban nanya jujur di kepala bawah, tu bajunya baju baradat, batik kulut. Nah, terus menjalan. Azan orang dacu aja tu. Biko abilo kada dan biasa lah biko salat kecil. Marapulai temponya jana daro salat hari itu nyo ada nang kanyo aro. Awak nanti kaya yang tu salat tinggal lo. Ya kan? Biko lah pulang dari sini orang azan asar lo. Indah lo salat. Tiba di rumah hari maghrib kata kampai sedi kurisi tamu lalati mairi anak pisang tadi. Yo jagon de suami de lati mana ada besok salah subuh le. Subuhnya salat usalli fardal borongan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada guru majan usalli fardal borongan. Ya kan? Jadi apapun kesibukan kita, walaupun itu acara sosial, jangan tinggalkan salat. Apa itu dalam ayat tadi? Tarahum ruk'an sujada. Umat Muhammad itu terlihat setiap hari ruku dan sujud. Sujud itu tak tanggung palonya tu Pak. Bangun kau itu Pak Ustaz. Ketika awak tagak dosa di bawah awak, ketika awak rukuk sujud jatuh ke bawah. Ketika rukuk jatuh hanya sebagian. Ketika sujud habis kesadonya. Awak kata balik tidak berdosa. Jadi kepentingan awak sebenarnya salat itu tidak kepentingan Allah. Kalau kita khusyuk lagi, apa kata Rasulullah? Kapan hati engkau sangat tentram ya Rasul? Ketika saya dalam sujud. Jadi ditanya orang Nabi, hati engkau tu paling tentram apabila Rasulullah ketika sebab sujud itu pak, ia mana kita pabudaan diri awak ke Allah. Tandanya Pak Ustaz, kanyang kau kan nampak yang mulia ke Pak. Kalau diresi orang jo kita orang Minang berang nanya tu. Tapi ketika sujud cukur mana tinggi tumi jo kanyang. Saya orang mau kuat ketika sujud itu mana tinggi tumi jo kanyang. Begitu pengabdian kepada Allah. Dilakaan kanyang nan mulia ko ke bawah, tinggi tumi dari atu sambil membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nan dibaca kalimat arifu, maha suci engkau ya Allah, segala puji untuk engkau ya Allah, ampunkanlah aku. Allahumma ighfirli. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Ada lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada bacaan lain subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh Allahumma ighfirli. Ada lagi subhanal malikil quddus
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu bacaan-bacaan ketika sujud. Abis dosa dia nyoba. Tapi kalau ditinggal itu dosa awak sama je maruntuh agama. As-salatu imaduddin. Salat tu tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamadin. Siapa mendirikan salat, ya kan? Maka dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamadin. Siapa meninggalkan salat berarti dia meruntuh. Coba bayangkan, dosa nagadang dari tulai. Awak nantak salat dituduh meruntuhi agama. Jadi sampai menyampai lawak kanak bujang, kanak gadi, ya bu. Kini anak bujang, anak gadi ku banyak disibui NDAP, sehingga dia tidak sah. Ini anak tu darah daging awak. Walaupun awak kita pak, ndak bawa ibu lagi, dia tak bisa dipelok tu cara. Dan istri tu mantan istri, tapi anak ndak ada mantan anak. Kalau ada apa cara itu ibu, anak tu anak apa, istri itu tak istri apa, ada sama orang lain. Jadi kalau apa mencari anak ke rumah bini nala dicari, jangan disambil aja mencium orang tu. Tak ada hak awak mencium dulu lah dicari. Dia terdengar apa tu? Ini kan mantan lah maunya Ustaz. Naluko yolah hilang nambah yang tak punya lagi. Jangan begitu. Istri sudah mantan, anak tiada mantan. Nah, itu Rasulullah. Kalau ingin bersama Rasulullah, sa'akidah juga beliau, sa'iktikat juga beliau, dirikan salat setiap hari. Rasulullah itu bu, di samping nan wajib pak, nyetambah jangan sunat. Ada salat sunat taubat, ada salat sunat hajat, ada salat sunat tarawih, ada salat sunat tahajud, ada salat sunat witir, ada salat sunat duha. Kalau kita kerajuan sunat tu pak, banyak bu dari nan wajib. Untuk Ustaz, awak ke manusia biasa pak. Hati awak kau buta-buta, kadang-kadang tak boleh dosa, kadang-kadang tak boleh pahala. Nanti dia kira ketika ditimbang, bare dosa ibu dari pahala tu langsung ibu pucik. Baru pucik transit di neraka. Tapi Allah penyayang, Allah ke malaikat, tolong dicari kitab amalan sunatnya. Yuk malaikat, cari di malaikat. Kiranya jemaah surau bawah kok rajin salat tahajud, rajin salat duha, rajin puasa Senin, Kamis. Akhirnya diletakkan lagi pahala itu, baliklah timbangan kasuho. Tidak jadi transit di itu benar. Kalau siko tinggal rancaknya kita salat sunat taubat. Sebelum itu mandi taubat. Di mana rancak mandi taubat tu Ustaz? Kalau gini rancak di rumah, kalau ada kamar mandi. Kalau dulu kuliah kawatang air, dah ada di tempat awak kamar mandi lah. Tapi nanti pandai berenang mandi taubat kawatang air tu di tepi saja di tengah. Kalau ke tengah tidak dosa, sana nanyui lo jawab awak nyui saja. Bu, ada kota Aqua sudah tua ianya lah dikeluar, kini jalan nyawali. Ada nanti jalan untuk infak bedanya je sedekah. Kalau sedekah bisa ditukar juga lah. Sajak tadi ibu lama sedekah malah banyak galak. Kalau infak tu jangan galak, saya tak isinya. Lalu kotak tadi mau ke ibu, tak isinya, isi ni. Jangan pura-pura lalu isi kotak tu. Nampak kotak ke jalan tu buka. Lah terlampau kotak tu. Hanya jago lo lihat nampak lo kue je jago lo je lah.
makan kue cama bempak dah. Jadi 3 poin kaji waktu kalian tekan ada. Kalau ingin sama jo Nabi Muhammad di surga nanti, jangan dirusak akidah. Ya kan? Baru be saja awak bukan yo ada be. Kalau be luko, be tadin, be merah, pucuk peranci, apakah itu yang menyembuhkan? Tidak. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tidak ada dokter yang hebat, tidak ada obat yang paten yang menyembuhkan penyakit Allah. Jangan dipersekutukan Allah dengan obat. Ini rancak na ube sehat penyakit mulanya, ube na lain tak mau sehat pun. Ya, baru ube disuruh itu syariat, tapi yang menyembuhkan Allah. 3. Itu dimulai dulu saat Khalifah Abu Said Al-Muzaffar setelah Nabi meninggal 600 tahun. Tidak di Makkah, tidak di Madinah, tapi di Damaskus. Jadi orang Makkah Madinah tidak ada Pak memperingati maulid Nabi, tidak ada. Sudah tahu ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Itu supaya orang kau banyak mendengar pengajian kau ibu-ibu, nyodabi hayam 3.000 ikut. Di Arab tu ayam nanti dabi itu Pak tu dia lah 2 saja. Atau dia tu je wasi tu apinya sawadi. Diputar. Apa pergi makan pasti cari. Sebabnya ayam tu sini makan tak pakai ku adona roti gandumnya. Roti gandum dan salawai talam dah, salawai dulang. Hanya usah sama kan. Nyo dia acar. Makan ayam Pak. Itu tu makannya. Jadi mencari panggang ayam banyak tu rami lah orang datang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Sehingga banyak efektif beliau menerangkan bagaimana sejarah Nabi yang sebenarnya. Sultan Salahuddin tu lain tak tiru Nabi dia ya. Ada dulu Pak peperangan salib, perang salib namanya. Orang Kristen Katolik dipimpin oleh Panglima Richard dari Inggris. Pasukan Islam dari Damaskus dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di suatu peperangan yang sangat anak buah tentara Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi nyuagih panahnya racun mematikan Pak. Kanelah Panglima Richard konyo panah beracun. Langsung badannya biru, pingsan, kejang-kejang. Dibawa ke rumah sakit. Tapi ajalnya tidak sampai. Namun racun ini belum bisa diatasi. Sudah sebulan dia di dalam masa sakit. Ya kan? Itu kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, datang Sultan Salahuddin pergi ke rumah sakit. Ambo Salahuddin Al-Ayyubi, musuh dari Panglima Richard. Ambo kamari layado ansuran sakitnya indah. Ambo ingin mau beknya. Tak percaya dokter. Masuk musuh ke mau bek lawan. Tak percaya kami lepas. Kita buat surat perjanjian. Kalau baik kau mau berkhianat, ambo bunuh orang nalak tak berdaya kau, masuk embok penjara. Jadi Sultan Salahuddin itu, Panglima Richard itu tidak sadar-sadar. Ambo ada pengetahuannya dari Allah mengatasi racun. Izinlah ambo beliau. Itu ilmu Salahuddin. Nyorawatlah Panglima Richard sampai dia sadar, dan racun itu bisa dikeluarkan di badan. Pemulihannya hanya dengan vitamin saja lagi.
Sehatlah Panglima Richard Kodari pengaruh era baik itu sehatnya menggaretang sekali. Nyo langsung latihan, nyo ambil senjata, painya mengimbau anak buahnya. Mari kita perangi Salahuddin Al-Ayyubi, kita cincang tubuhnya semuanya. Oke? Di jalan ada kurir kema Pak Panglima Richard ambo ke membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Apa kata kurir tadi? Pak, bertanya lah Pak ke rumah sakit dulu si anak mau be Pak. Balik ke rumah sakit, dia maksudnya Pak. Dia tanya, si anak mau be, mau ke dokter. Musuh Anda aja. Musuh saya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah yang mengeluarkan racun dari tubuh Anda. Sudah tu taman nuang paling Richard. Paniangnya memikir. Kalau kau lawan bakal tak dibunuh saja, tapi mengadi ube. Nyo datang nyo kesinan, tapi tidak untuk membunuh lah turun darah. Tibo di sini tak susun jari dan 10 tak tanam lutut ke bumi, mahanta salam dengan sambal. Saat itu kaum muslimin, Salahuddin, engkau tidak ada saya temukan orang yang seperti engkau ini. Kenapa engkau tidak membunuh saya? Kita ini musuh. Jawab Salahuddin Al-Ayyubi, Anda kena korban ketidakadilan dari anak buah saya. Saya tidak ada memerintahkan panah dikasih racun, tapi dikasihnya anak buah saya itu sudah saya tahan sekarang dan saya berhentikan jadi tentara. Yang kedua, orang Islam tidak dendam dan tidak akan membunuh lawan yang tidak berdaya. Sekarang Anda sudah sehat, kita bertarung 1 lawan 1. Bunuhlah Mbok, kok capek engkau mati ya Mbok. Capek ambo mati engkau. Lah mau jawab Panglima Richard tu cakap indah musuh nama ube awak. Ya, nyo pagui nyo mawan pian nyo jalur masuk Islam dah. Balik ke negara nyo ke alah ibu ke Inggris. Jangan lo kalau nyo pahi lah sekali ke sana. Tiba di rumah dah selera ya hebat akhlak orang Islam tu ya dah lah kau dah ndaknya bunuhnya maafkan udah ambo ke masuk Islam dah kecil adik gadisnya namanya Putri Irine masuklah ke Islam dia nak baiklah rancak akhlak orang Islam tu awak nak menuduh selama ke orang Islam teroris. Akhirnya Putri Irine tadi minta izin kaudanya, kainduanya, ambo ke masuk pesantren. Jadi Sultan asal Salahuddin Al-Ayyubi juga pimpinan pondok pesantren. Raja lah Putri Irine itu sudah masuk Islam, langsung masuk pesantren. Utaknya hebat. Sebentar dia sudah menjadi ulama perempuan dan dialah yang mengembangkan agama di Inggris sehingga Islam di Inggris itu pernah 900 tahun. Nah tu kapi lo lihat, kini lah mulai lo Islam nyo lihat. Citu bisa saja Indonesia kok kapi lihat. Kalau tidak hati-hati pindah lo Islam ke negara lain. Itu yang akan kita usahakan. Jangan sampai Islam hilang di bumi pertiwi ini. Spanyol pernah Islam 1000 tahun, Inggris pernah 900 tahun. Sudah tu, parilah Panglima Richard ke pesantren tu. Dia, dah ama awak lah nak berminantu. Ya, kalau dinda ada pilihan, tunggu lihat saja kemukon, ama jawab merestui. Tapi kalau dinda, ama akan mencari yang Inggris. Cik Putri Irine kok dah ada kena hati ke Salahuddin kok cik bagi si sungai puak
Jadi karena hatinya ke gurunya, Panglima Sultan Salahuddin itu mudo lo baru, tapi sudah duda, ya kan? Karena hatinya nyo lamar lah dek Panglima Richard ko ke Sumandonyo, ya kan? Nyo lamar je bahasa Inggris, ndak dapat di den. Kita pindah ke bahasa Minang lamarannya tuh, ya kan? Salahuddin, Sultan Saidi Padang Taro Bapara Karimbo Mancong pandai mananam bijo rumin tampak nendari buki uo. Intan putih yang meh nanelo bawalah tompang ameh lancuang niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Salahuddin, adik saya jatuh hati kepadamu karena sudah sama-sama Islam, agar tergabung persaudaraan Damaskus dengan London, maka saya berniat kamu jadi istri, jadi suami adik saya. Rupa tapuk bawale panggang baudak sipek batabang batin balan kironya Sultan Salahuddin ko lama naruh hati basalamo, cuma nyo pandai menyimpan rasio dek nyo orang Islam yang taat, nyoba lelo pantun tu nyoba suara nak dapat den. Kita pindahan ke basumi badan tuang badia dalam kabun tidak ke lurak si umanti karena lalu so panjang bulu badia nanduo satuangan. Sungguh dia agak sampai balun bania iyo dalam mati saja di tahun nandahulu, kinilah baru disampaikan sawananya ambo cuy itu Jomah Richard delakannya tiga dianggo sawananya. Kalau cuy itu tidak susah menikah lah terus, ya kan? Nikahlah Panglima Richard Sultan Salahuddin dengan adik Panglima Richard. Bertambah banyak orang masuk Islam di apangkanyo tadi. Ambotanyo ke ibu beliau. Nyolah ambo cerituan tadi. Karena Sultan Salahuddin itu akhlaknya baik. Parangenyo nyo ndak mentiko ciri tapi mentiko bungo. Lawan nyo be akhlak siapa nyo tiru tuh? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau kita meniru akhlak Rasul, kita pasti selamat dunia dan akhirat dan sepayung dengan Rasul itu nanti di dalam surga Jannatul Manan. Amin. Ambo doakan seluruh jamaah yang datang kok dipertemukan Allah awak dalam surga nanti. Jo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah makan kue tadi. Jangan pulang dulu, salat isya dulu. Kue dimakan tu lari. Ya kan? Salat isya dulu deh. Kalau jadi kaji waktu panjang panik deh lah. Kau ada yang salah pak, maafkan ambo yo ibu-ibu. Mode itu cara ambo mengecek pandai. Aduh ibu dan tersinggung. Kau tersinggung jo kaji itu biasa saja. Pikuk tersinggung jo pembawaan ambo mohon maaf dan sekadang-kadang. Mudah-mudahan Allah memberi kita tubuh yang sehat, iman yang kuat, dan selalu membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.